warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera dan Malaya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum kita memulai acara, marilah kita panjatkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota itu dah pokoknya. Di kota ini dah apa-apa. Sebelum acara dimulai, mari kita doa bersama agar acara ini dimudahkan, dilancarkan, Cahayanya baik. dan dapat ridwan Cahaya Allah hati. Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Salawat serta salam curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari kelas 9E dan rekan saya Rimaniar dari kelas 9B. yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha. Yang saya hormati pula Ibu Enika Rosita Dewi, SPSI MPSI Psikolog. Sebelum acara dimulai, marilah kita mendengarkan sambutan Ibu Elo. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Yang terhormat Ibu Enika Rosita Diana SC MPSI Psikolog. Yang kami hormati pembimbing guru BK ya, jadi guru mapel BK. Yang kami hormati Bapak Ibu guru stafil karyawan SMP 3 Bondowoso. Yang sangat saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 3 Bondowoso. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tengah-tengah hujan rintik-rintik
kita masih diberi kesempatan untuk hadir di SMP 3 Bondowoso dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Enike, partner kita di SMP 3 Bondowoso. Kita sudah mengadakan MOU dengan beliau, dengan klinik Ekadia yang telah banyak membantu persoalan-persoalan remaja di SMP 3 Bondowoso. Dan alhamdulillah kerjasama ini banyak memberikan manfaat bagi keluarga besar SMP 3 Bondowoso. Terima kasih Bu Enike, di sela-sela kesibukannya yang sangat padat masih bisa berbagi kesempatan dengan kita. Oleh karena itu saya harap kesempatan ini jangan disia-siakan anak-anak ya, karena mendatangkan beliau ini itu tidak mudah. Beliau banyak sekali kegiatan di luar, tapi dengan beliau bisa hadir ke tengah-tengah kita berarti beliau memiliki rasa cinta untuk SMP 3 Bondowoso. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Enike. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing, khususnya bimbingan konseling, Ibu Nani, Ibu Nuri, dan Ibu Desi yang telah sangat bersemangat untuk senantiasa membimbing anak, terutama dalam hal kesehatan mental, dan kemudian bimbingan karir dan sebagainya. Terima kasih. Ini adalah salah satu momen yang sangat menarik yang telah digagas oleh para guru BK, yang harapannya adalah nantinya dari kegiatan ini kalian bisa memahami atau juga memiliki karakter yang berkualitas dengan gaya hidup positif, membina pergaulan sehat remaja masa kini. Oleh karena itu mari kita beri aplaus untuk guru kalian, Ibu Nani, Ibu Nuri, dan Ibu Desi. Juga tak lupa kepada siswa-siswi yang masuk dalam kelompok Toserba Brokoli, tutor sebaya biro konseling. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-temanmu, bersemangat. Ya, nah ini juga dapat menginspirasi pada siswa-siswi yang lain untuk bisa bergabung di Toserba Brokoli, khususnya siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 ya. Kalau kelas 9 karena sudah mau meninggalkan sekolah, ingin lulus nak kelas 9? Ingin ya? Nah, kalau ingin lulus, ayo kita dari sekarang sudah berbenah diri untuk bisa mengikuti pembelajaran yang baik, bersikap dengan baik, dan salah satunya adalah mengikuti kegiatan ini juga dengan baik ya. Kelas 7 dan kelas 8, mana siswa-siswi kelas 7 kelas 8? Iya, semangat ya Kak ya. Semangat untuk selalu belajar di SMP 3 Bondowoso. Dan harapan kami tentunya dengan kegiatan ini akan membawa manfaat yang besar bagi SMP 3 Bondowoso, khususnya yang terkait dengan pergaulan remaja ya, yang nantinya dapat membentuk karakter yang positif. Selamat mengikuti anak-anakku kegiatan hari ini, manfaatkan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditulis ya, dan nanti akan difasilitasi oleh BK dan dijawab nanti oleh Bu Enike. Persoalan-persoalan kalian nanti apa saja silahkan, mumpung ada ahlinya ya, mumpung ada ahlinya, sehingga apa yang menjadi kegalauan, keluh kesah kalian, keresahan kalian bisa kalian curhatkan kepada beliau yang memang ahli dalam bidang ini. Selamat mengikuti anak-anak, semoga sukses selalu untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan dulu penampilan senam stop kekerasan pada perempuan dari kelas 9G. Mereka
Udah pada semangat nih ya. Kalau gitu mari kita simak materi dari Ibu Enike Rosita Dewi. Kepada Ibu Enike dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu kita tercinta, Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Matur nuwun, Ibu Elo, dan juga partner saya ini tercinta Ibu Nani, dan juga Ibu Desi dan guru-guru yang lain. Juga yang tersayang anak-anakku, siswa-siswi SMP 3 Bondowoso. Kalau panggil saya nggak usah panjang-panjang, karena saya sadar nama saya ini memang agak jelimet gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, panggil saya saja Ibu Nike. Gimana bertemu? Jadi panggil saya Ibu Nike. Kalau kamu ingat lagu-lagu Nike Ardila, nah ingatlah saya, gitu ya. Bu Nike ini siapa sih sebenarnya? Kalau kita tidak kenalan dulu kan tidak tahu. Sehari-hari Bu Nike ini ada di jiwa, di Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso, makanya pengairan. Paham ya? Ibu nah, okay. Ibu ada di rumah sakit di situ, jadi seorang psikolog. Tes. Nah, jadi seorang psikolog itu baru 22 tahun. Ya, baru ya. Berarti kalian masih belum lahir mungkin. Ya, sebenarnya ibu ini sudah tua di sini, tapi mendengar semangat kalian pagi ini, jadi ibu jadi semangat. Tapi kenapa ya? Waktu ibu melihat yang menari, ibu pertama semangat, setelah itu ibu menangis. Tapi malu ya, udah tua nangis ya, tapi pasti ada alasannya. Begini, selain di rumah sakit, ibu adalah psikolog ahli di Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Bondowoso. Ya, apa tugasnya? Kalau di rumah sakit, ibu nggak mau cerita pasien yang udah dewasa deh. Ibu mau cerita pasien ibu yang seusia kalian. Ibu tidak nakut-nakutin. Kenapa harus ibu menangis? Karena tarian ini ibu ini sampai hafal. Ya, stop kekerasan pada perempuan, stop kekerasan pada anak. Karena kalian ini termasuk dalam yang perempuan dan anak-anak. Apa sih yang biasanya terjadi? Pasien-pasien ibu, satu, pelecehan seksual. Ya, yang dilakukan oleh teman sendiri, yang dilakukan oleh pacar, yang dilakukan oleh tetangga, bahkan yang dilakukan oleh ayah kandung. Itu yang pertama. Yang kedua, kekerasan pada anak akibat apalagi yang biasa ibu hadapi? Satu, karena gadget, HP. Kalian nonton yang tidak-tidak, kalian bersosial media dengan orang yang tidak dikenal, mengirimkan foto dan video yang tidak sopan, akhirnya Anda ditekan, akhirnya Anda diperas, akhirnya Anda diancam. Sehingga anak-anak usia seperti kalian ini ketakutan, akhirnya tidak mau sekolah dan depresi. Apalagi perceraian orang tua, masalah orang tua yang membuat anak harus terikut-ikut juga
Misalnya anak juga ikut dipukul, anak juga ikut dibentak, bahkan anak ikut diusir dan diancam. Jadi itu teringat masa-masa itu, bahkan sekarang pun masih saya tangani. Beda lagi, ada yang narkoba lagi ya. Jadi membuat saya jadi ya Allah, ternyata anak di SMP 3 ini alhamdulillah saya belum pernah selama jadi psikolog menangani siswa SMP 3. Moga-moga enggak ya, moga-moga enggak. Apalagi saya ini, Bu Nika ini hari ini sudah punya kalian. Sudah kita mau nginjak 2 tahun, Bu Nika ini adalah psikolognya kalian. Minta sama Bu Nani, minta sama Bu Guru nomor HP saya. Boleh mau curhat, mau pakai chat, mau pakai voice note, ya langsung ke WA saya. Passwordnya ibu saya, ya saya namanya siapa, kelas berapa, siswa SMP 3. Kalau nggak pakai password itu tak suruh bayar. Jadi bilang, Bu saya Maya kelas 9 SMP 3 Bondowoso. Udah curhat, rahasia dijamin. Bahkan kamu kalau curhat orang tua kamu, Bu Guru pun nggak akan tahu. Kenapa harus begitu? Agar kamu punya tempat berkeluh kesah, kamu punya tempat sampah terhadap masalahmu. Jadikan Bu Nika ini tempat sampahmu. Bu lagi nggak suka karena saya dibeginiin, ngomong aja. Biar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Biar kamu tahu bagaimana kamu menyelesaikan dan menghindari masalah yang kamu hadapi. Ibu, apakah Tuhan itu tidak adil sehingga saya ini sudah dikasih masalah? Justru dengan masalah itu kamu jadi berpikir. Dengan kamu berpikir berarti kamu tambah dewasa. Apa mau jadi anak-anak terus? Enggak, berarti dengan berpikir itulah kamu berusaha untuk menyelesaikan apa yang kamu rasakan yang tidak membuat kamu nyaman. Hari ini Bu Nika ini mau cerita, nggak mau banyak ceramah. Nanti siapkan 1 lembar kertas, buat pertanyaan apapun, nggak usah nama, nggak usah pakai namamu siapa, ya. Cuman yang perlu ditulis, saya siswa perempuan atau saya siswa laki-laki kelas berapa, usianya berapa. Paham ya? Jadi pertanyaannya apapun, ya, langsung nanti saya jawab. Bisa ya? Oke, sekarang kita pada materi. Sebenarnya materinya itu simple. Gimana sih biar kita ini sebagai remaja punya pergaulan yang sehat? Untuk tahu pergaulan yang sehat, ya, otomatis kalian harus paham apa yang terjadi pada tubuh kalian, apa yang terjadi pada pikiran kalian sekarang. Usianya kan antara 13 tahun sampai 15 tahun. Ada yang 16 tahun. Yang kelas 9 16 tahun coba angkat tangan. Yang kelas 7 yang 10 tahun angkat tangan. Yang kelas 7 11 tahun angkat tangan. Tidak ada? 12 tahun? Ada? Oh, ada. Kenapa Bu Nika tanya? Biar Bu Nika tahu bahwa yang sekarang lagi kumpul-kumpul sama Bu Nika ini usianya 12 tahun sampai 15 tahun. Bener ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih yang terjadi pada usia 12 tahun sampai 15 tahun? Ini sebenarnya belum dikatakan remaja. Masih dalam proses masa pubertas. Udah bosan ya dengan kata pubertas ya? Ya, apa itu pubertas? Pubertas itu masa peralihan antara kamu masih
jadi anak-anak mau ke remaja. Jadi belum remaja. Remaja itu sebenarnya awalnya di usia 16 tahun ke atas. Itu sudah remaja. Tapi kalau masih 12 dan 15 sampai 15 ini masih masa pubertas. Ya, biasanya juga disebut awal remaja. Jadi belum ke remaja. Apa yang terjadi pada kalian? Coba diingat-ingat ya, diingat-ingat apa yang terjadi pada kalian sekarang. Sekarang saya mau ke cowok dulu. Cowok, mana cowok? Yang merasa cowok angkat tangan. Nah, yang merasa cowok angkat tangan. Oke. Kita lihat, suaramu sudah berubah tidak? Belum. Kalau belum nggak normal loh ya. Sudah berubah belum? Yang sudah berubah menjadi besar suaranya angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum berarti nggak normal loh ya. Ayo, yang sudah merasa suaranya membesar. Oh, gitu loh. Kalau dulu masih SD begini, gitu ya, sekarang gitu. Sudah ya? Oke, coba diraba lehernya sekarang. Nah, ini yang cowok. Ada jakun nggak? Bagus. Jadi kalau sudah ada ya, oke, normal, bagus. Jadi jakun yang kalian menghalangi leher kalian itu, kalau anak laki-laki berbanggalah kalau kelihatan. Karena nggak usah ngomong, kalian udah terbukti kalau kamu adalah laki-laki tulen, laki-laki normal, ya. Terus setelah suaranya membesar, ya, ada jakun. Sudah pernah mimpi basah enggak? Yang bilang enggak pasti sudah. Kalau yang bilang iya pasti normal. Ayo, mau pilih yang mana? Oke. Dengan kata lain, kalau kamu sudah mimpi basah itu apa sih? Mimpi basah itu ngompol kayak ingus pagi-pagi bangun tidur. Pernah seperti itu? Berarti kamu hebat. Kamu normal. Ya. Kenapa kamu normal? Karena hormon-hormon di dalam tubuh kamu sudah mulai aktif. Tetapi hati-hati ya, kalau kamu tidak menjaga kelamin kamu, tidak menjaga kemaluan kamu, kamu sudah bisa menghamili orang. Sudah siap jadi bapak? Oke, sudah. Nah, pada masa puber ini apalagi yang kejadian? Satu, biasanya mulai bau badan. Ya enggak? Sudah mulai kecut yang masih bayi. Kalau bayi tidak mandi 3 hari kita cium-cium masih enak ya. Nah, kalau cowok-cowok nih yang sudah masa usia 12 sampai 15 tahun, bau badannya sudah mulai bau, perlu parfum dan deodoran, itu normal. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Harus mandi setiap hari, harus pakai parfum. Nah, kenapa pakai parfum, Bu? Karena di usia puber ini anak cowok juga ingin diperhatikan sama anak cewek. Kepingin juga dong dia kelihatan ganteng. Makanya pomade-nya itu 1 botol bisa 2 hari habis. Ya, oke. Jadi itu ya kalau untuk cowok ya.
saya kasih tahu lagi. 1, jakunnya sudah mulai ada. Ya. Yang kedua, sudah mimpi basah. Sudah ya, bagus. Yang ketiga, suaranya sudah membesar. Oh, kayak cowok banget. Yang ketiga, yang keempat adalah mulai timbul bau badan. Dan yang kelima, ini yang bisik-bisik ya, bisik-bisik ya. Sudah mulai timbul bulu-bulunya ngikut. Ada pertanyaan, Bu Nika, kenapa waktu masa puber kok pasti ada bulu-bulu? Apa fungsinya? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi apa yang Bu Nika katakan sekarang ini, kalian jangan anggap Bu Nika hal-hal yang negatif ya, ini pengetahuan. Jadi bulu-bulu itu fungsinya ada di mana sih? Ada di ketek kan? Biasanya yang bau badan di mana sih? Di ketek kan? Ya. Jadi fungsi bulu itu adalah untuk menghalangi si bau-bau nggak enak itu tersebar begitu luas. Jadi bulunya itu tugasnya menghalangi bau badan. Jangan bau gitu. Makanya kan kalau bau banget, tapi kalau diem bulunya tuh melindungi. Nah, tetapi harus dijaga kebersihannya. Berarti nggak perlu mandi Bu Nika, kan sudah ada bulu-bulu. Belum tentu harus mandi juga. Itu ya, sudah tahu ya fungsinya bulu-bulu itu ya. Sekarang saya mau berubah ke cewek. Apa yang terjadi di masa puber? 1, sudah mulai menstruasi pertama. Bu Nika, saya 13 tahun belum mens. Tidak apa-apa, karena biasanya cowok diem dong, cowok diem ya. Ya, didengerin nih biar tahu cewek itu seperti apa. Ya, kok saya 13 tahun belum menstruasi Bu Nika? Teman saya 12 tahun udah mens, bahkan 10 tahun masih SD udah mens. Kenapa? Apa saya nggak normal? Bukan. Biasanya menstruasi itu ngikutin ibu. Kalau ibunya itu SMP kelas 2, anaknya biasanya juga sama. Jadi makanya sekarang buat yang cewek-cewek tanya sama mama, mama dulu mensnya kelas berapa? Nah gitu. Jadi itu biasanya sama. Ya, itu yang pertama. Terus juga ada pertanyaan, Bu, kalau mama saya dulu kelas 2 SMP, saya kelas 6 kok sudah mens, apa saya tidak normal ya? Belum tentu juga. 1, karena gizinya yang kamu makan ya itu lebih baik di sekarang dibanding mungkin zaman ibu dulu. Jadi karena gizi yang kamu makan bagus, ibu ngasih makan kamu bagus, orang tua selalu memberikan kamu makanan bergizi, sehingga tubuh kamu menjadi lebih baik, sehingga mensnya juga cepat. Nah, bagi orang kaya nih, kayak Bu Nika, kaya lemak, agak obesitas, agak kegemukan, mensnya biasa melambat atau tidak rutin. Kadang mens 1, nanti 2 bulan nggak mens. Nggak usah galau. Kenapa? Katanya dokter kandungan itu biasa, karena di masa puber tubuh masih menyesuaikan. Biasanya yang punya berat badan kayak Bu Nika agak besar sedikit itu agak melambat, nanti juga normal sendiri. Ya, sudah tahu ya. Jadi kalau kalian sudah mens akan disambung dengan bau badan. Jadi kalau punya bau badan itu artinya kamu sudah puber, sudah siap-siap ke remaja. Selain bau badan, kamu juga sudah mulai suka berdandan, ya kan? Karena juga kepingin kelihatan cantik. Nah, setelah punya bau badan, sudah mulai kelihatan cantik, ada lagi
keluar kalau cewek payudaranya membesar. Jadi nggak perlu ditekan-tekan tuh biar nggak besar, biarkan dia berkembang ya. Nah sudah. Sama juga dengan cowok, bulu-bulunya juga mulai ngintip, itu wajar. Kenapa? Untuk menghalangi bau-bau yang timbul, entah bau yang di ketek, entah bau yang di itu tuh ya. Makanya harus benar-benar sering bersih-bersih. Nah ini intinya, baik cowok ataupun cewek di masa pubertas ada satu yang paling menarik, yaitu apa? Di masa pubertas anak laki-laki ataupun anak perempuan mulai tertarik pada lawan jenis. Bener ya? Mulai naksir, mulai suka, mulai teliti ngeliatin cowok yang cewek. Yang cewek juga, yang cowok juga mulai ngeliatin cewek, hidungnya kok mancung, kok bagus, kok senyumnya menarik. Itu wajar. Kenapa? Karena cowok dan cewek hormonnya sudah mulai aktif. Apa buktinya? Yang cewek mulai mens, berarti kalau mens kan sudah mulai bisa hamil ya. Yang cowok sudah mimpi basah, berarti sudah bisa menghamili. Nah di sini masalahnya, kalau yang tidak punya pengetahuan tentang seks atau pergaulan yang baik, kamu akan terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan tidak sehat itu apa? Pergaulan yang merugikan tubuhmu, merugikan masa depanmu, dan juga merugikan orang tua negaramu juga. Ya, jadi semua dirugikan, bukan antara hanya dirimu dan dirinya. Semuanya kamu kecewakan, semuanya kamu rugikan. Yang paling rugi adalah kamu sendiri. Saya buktikan. Nih, SMP pacaran. Saya tanya, terus kalau udah pacaran mau ngapain? Nggak tahu, Bu. Loh, itu bukan jawaban. Katanya Bu Dika kalau puber sudah suka sama lawan jenis. Kan berarti normal. Suka, naksir, bukan terikat. Suka, naksir, bukan pacaran. Pacaran itu apa? Pacaran itu adalah tahap saling mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk menikah. Nah, sekarang yang sudah punya pacar apa sudah mau menikah? Terus mau ngapain? Justru pacaran itu satu, membuat kamu terbatas bergaul, membuat kamu bete gak ada alasan, membuat kamu stres yang kamu buat sendiri, ya kan? Akhirnya kamu dijauhi oleh teman-temanmu. Jadi kalau di masa sekarang anak SMP sudah punya pacar, sebenarnya dia sudah tidak sadar kalau itu merugikan. Nah, saya kasih contoh. Sudah punya pacar kelas 7 ke kelas 9. Kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 dengan kelas 8, bahkan ada yang kelas 8 dengan kelas 9. Saya mau tanya, gunanya apa? Dilindungikah kamu? Diantar jemputkah kamu? Dikasih uangkah kamu? Enggak kan? Enggak. Terus kamu dikasih apa? Dikasih cinta. Hah? Cinta itu apa? Yang jelas adalah kamu sama pacar kamu dikasih begini, kamu
jangan beli-beli ke kantin sama itu ya? Kamu senang? Kalau saya nggak senang, karena saya dibatasi, berarti dia nggak cinta. Saya punya HP saya nih, saya sayang ya sama HP ya, saya suka sama HP saya ya, bener ya, saya suka ya, saya banting ya, banting, udah dibanting katanya. Kalau saya suka, apakah saya banting ini? Enggak, saya apakan? Ditaruh, dilindungi, dikasih casing, ya kan? Biar apa? Biar nggak pecah, biar nggak rusak. Nah, sekarang pacarmu bisa begitu nggak? Nggak bisa. Yang cowok aja masih bingung, masih puber, apalagi kamu yang cewek juga. Ya, jadi nggak ada manfaatnya pacaran di masa SMP itu, nggak ada. Kamu jangan jalan sama itu. Tungguin saya di depan rumah roti. Kalau nggak jam 3 jangan pulang. Awas ya, kamu jangan ini, jangan ini. Emangnya dia siapa? Cuma kamu dikasih cinta. Cintanya apa itu cinta? Ya, bahayanya yang banyak. Sudah ngerti ya? Oke, sekarang saya mau bilang, kenapa sih Bu? Saya sudah tahu, dijelasin bahayanya pacaran, nggak boleh pacaran, tapi saya masih pacaran. Satu, karena usia kamu usia egois. Ya, kamu masih egois. Kamu juga cuman bisa berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Saya kasih contoh. Ini jalan nih, pacaran katanya nih di depan rumah roti sana. Ya, terus ada Pak Polisi, cowoknya bilang, cek, Pak Polisinya tanya, hei adek, jam berapa ini kok masih ada di luar, kok nggak pulang? Saya yakin pacarmu tuh diem, nggak akan apa-apa, diem. Sana pulang dulu, kamu sana. Sebenarnya pacarmu juga masih anak-anak, masih baru puber. Ya, sekarang kamu usia 12, 13, 14, 15. Orang menikah tuh biasanya usia berapa? 21, 15 dikurangi 21 berapa? Berapa? 15 kurangi 21? 6 tahun. Benar? Hah? Ayo. Masih lama kan? Apa kamu mau? Kamu mau kalau orang mau nikah tuh cepet-cepet apa? Pingin lama-lama? Pingin cepet. Ngapain kamu masih SMP sudah mau ini pacaran masih jauh, nikahnya masih bertahun-tahun, umur 21. Masih banyak cowok yang harus kamu kenal, masih banyak ilmu yang harus kamu kuasai. Ya kan? Ngapain sudah pacaran sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cewek dan cowok, lindungi tubuhmu. Stop kekerasan pada anak-anak, stop pada perempuan. Saya punya HP yang saya sayang, katanya aku cinta padamu HP, ya, dia akan saya pecahkan. Kalau dia sayang itu karena gairah hormonnya pada masa puber, bukan karena cinta padamu. Kamu pun suka sama cowok itu karena gairah hormonmu, bukan karena cowok itu baik, bukan karena cowok itu ganteng, bukan karena cowok itu kayak Arjuna. Itu karena hormon kebutuhan di dalam tubuh kamu. Jadi jangan sampai kamu akhirnya melecehkan dirimu sendiri. Dengan apa? Mau dicium, mau dipegang, mau difoto nggak pakai baju, mau kirim apa-apa, dan mau dikibulin dengan janji dan kata aku cinta padamu. Ya, sadar ya sampai di sini ya. Ya, oke. Sudah ada pertanyaannya? Silahkan sambil ditulis atau mungkin sudah bisa sambil dikumpulkan. Saya lanjutkan, Ibu. Saya lanjutkan lagi, Bu. Sebaiknya bagaimana ya saya berperilaku yang baik pada saat saya usia sekarang? Namanya adalah masa-masa puber yang memiliki karakter yang baik. Karakter itu apa? Karakter itu sifat, karakter itu watak, karakter itu perilaku yang baik. Karakter itu adalah prinsip-prinsip
aturan. Artinya adalah saya punya karakter yang baik, berarti punya perilaku yang positif. Perilaku positif itu yang bagaimana sih anak-anak, ada yang tahu? Positif apa? Yang baik. Perilaku positif itu ada 3. 1, tidak menyalahi ajaran agamamu. Yang kedua, tidak melanggar aturan sopan santun dan norma di masyarakat. Ya, contohnya apa ini? Ke sekolah pakai bikini, sekolah pakai daster. Nah, itu juga menyalahi aturan masyarakat. Lalu tidak menyalahi aturan negara. Apa ini? Narkoba, minuman keras, ya. Tawuran itu sudah melanggar aturan negara. Jadi kalau itu kamu lakukan, kamu belum memiliki perilaku yang positif. Bisa berjanji tidak melakukan ini? Bisa ya? Oke, sudah pertanyaannya kayaknya sudah banyak nih. Biar saya pancing nanti ya. Mungkin ada yang sambil ini. Ya. Oh, ini. Oh ya, kita masih mau selingan dulu katanya, biar tidak capek ya. Siapkan ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, penyampaian materi sudah. Gimana sebelum sesi tanya jawab kita dengerin Mas Faiz dan Mbak Elsa-nya ini untuk kita semua. Ini sebuah lagu dari Mas Faiz dan Mbak Elsa yang berjudul Kekasih Bayangan. Rasa cintaku bukan topeng persahabatan yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Berlamanya ku jalani kisah kita sendiri. Kekasih bayangan, berarti kekasih semu. Ini sama dengan kalian kalau punya teman maya, ya, cuma berbekal chattingan, nggak tahu siapa, ya, janjian ketemuan, akhirnya kamu tertipu lagi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih nih, saya tunggu yang dari cowok-cowok juga. Saya rangkum karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini salah satu ya. Bu Nika, saya umur 13 tahun kok belum menstruasi sih Bu. Terus sebenarnya idealnya anak menstruasi itu kalau cewek usianya berapa? Ya. Terus apa penyebabnya biar bisa cepat menstruasi? Nah, ini kan sudah saya jelasin ya tadi. Antar anak perempuan itu nggak sama. Ada biasanya kalau sekarang dari umur 9 tahun ya sudah sampai umur 16
16 tahun itu baru mens. Ada yang umur 9, ada umur 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu sudah mulai menstruasi. Tapi kalau sampai usia 16, 17 belum menstruasi, minta antar sama papa sama mama ya ke ibu bidan atau ke dokter kandungan diperiksa. Bukan berarti kena penyakit, bukan. Biar hormon kamu itu bisa diketahui apakah kamu kurang gizi, apakah kamu banyak mikir, apakah kamu kelelahan ya. Itu yang kadang-kadang membuat menstruasinya nggak cepat datang. Nah, biasanya rata-rata itu ya di usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Jadi kelas 6 SD, kelas 7, kelas 8. Nah, kalau misalnya belum datang, teman-temannya udah datang, nggak apa-apa. Yang penting kamu makan sehat, tidur sehat, tidak berbuat macam-macam, lindungi tubuhmu, lindungi pikiranmu biar nggak stres. Insya Allah semuanya akan datang pada waktunya. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan tentang menstruasi. Ini ada pertanyaan nih, Bu Nike, saya tuh kalau lagi banyak pikiran atau nulis di kelas, tiba-tiba tangan saya basah. Ya, terus kalau ada guru yang agak-agak killer itu, saya tiba-tiba gemeter, terus sesak nafas. Ya, untung masih sesak nafas sama gemeter ya. Kadang-kadang ada yang kebelet ke belakang, gitu kan? Ada yang tiba-tiba lemes, ada yang bahkan jatuh pingsan. Apakah saya terkena penyakit ya dokter? Ini jawabannya begitu. Saya jawab enggak. Enggak. Mungkin kamu bertanya, nih Bu Nika sama Bu Elo, Bu Nani ada di atas nih gemeteran enggak? Siapa kira gemeter? Tapi saya takut gemeter ambruk, bukan gemeter karena saya mau ngomong ya. Jadi dulu waktu Bu Nika masih sekolah sama dengan kalian. Jadi merasa itu nervous katanya, cemas. Jadi gemeter, tangan basah itu bukan berarti kena penyakit paru-paru basah, nggak ada hubungannya katanya dokter. Jadi tangan berair ya itu tidak ada hubungannya dengan paru-paru basah. Ya, itu tidak ada hubungannya. Jadi gemeter, tangan basah, ya kadang itu juga kebelet pipis, sakit perut, itu adalah bagian karena tubuhmu lagi cemas. Kalau itu yang kamu alami, apa yang harus dilakukan? Satu, ambil nafas panjang berkali-kali, setelah itu bergerak. Jangan diam begini, jangan, tapi bergerak. Makanya ada trik nih dari Bu Nike. Kalau kamu lagi ngomong di depan orang banyak atau di depan kelas seperti Bu Nike ini, latihannya adalah jangan pakai tangan kosong. Pegang sesuatu, paling enak pegang tisu, pegang aja. Pegang. Jadi jangan diem. Terus berdirinya jangan seperti patung ya. Saya contohkan, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan, gerakan, karena ini energimu akan mengalir, membuat kamu menjadi lebih tenang. Kaki jangan kayak orang siap, tapi agak ke depan sedikit. Nah, kakinya agak ke depan atau agak dibuka ya. Itu membuat kamu lebih tenang karena ada ruang energi di antara kedua paha. Ini ilmu public speaking ya. Jadi biar lebih percaya diri. Gemeter, takut, apa itu normal karena proses kamu masih belajar. Bu Nika juga dulu tidak langsung begini. Bu Nika juga dulu deg-degan juga. Ya, kamu kan masih usia 12, 13, 14, 15 ya. Kalau Bu Nika sekarang kan sudah mau 50 tahun, udah lama belajarnya. Ya, jadi wajar tidak terkena penyakit apapun. Nah, ini lagi. Dokter, bagaimana menghadapi sikap orang tua yang egois? Yang selalu menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar. Nah, ya, saya kan sudah bilang, usia Hai. Nanti saya tunjuk satu-satu ya untuk ke depan menjawab pertanyaan saya. Ya, bisa ya?
Saya tunjuk langsung. Bagaimana? Begini, masa puber itu masa egois, masa menangnya sendiri, masa sulit diatur. Itu masa-masa kalian sekarang. Sehingga siapapun biasanya akan berkonflik, akan bermasalah dengan orang dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, karena setiap hari, setiap saat kita kumpul sama dia. Buktinya, kamu tidak akan berkonflik dengan Bu Nike, orang dewasa. Kenapa? Karena kan Bu Nike gak ketemu kamu tiap hari. Yang ketemu tiap hari sama kamu ayah ibumu. Sehingga itulah yang membuat kamu akhirnya banyak bermasalah juga dengan orang tuamu. Yang ini tidak cocok lah, yang itu disalahkan lah. Dasar orang tua benarnya sendiri, gitu kan? Lalu apa yang kamu harus hadapi dengan orang tua yang begini? Jangan melawan pada saat orang tua ngomong, diam saja. Ya, diam, jangan melawan meskipun kamu benar. Kenapa harus diam? Karena kalau kamu menjawab itu salah. Secara agama nggak boleh. Nah, kamu menghindar agar orang tua berpikir kembali tentang apa yang sudah dikatakan itu benar atau salah, dan kamu juga belajar meredam emosimu. Pada saat sudah mulai tenang, silakan baru ngomong, "Ma, aku tuh tadi nggak begini, mama tuh gini." Nah, insya Allah orang tua akan mulai memahami. Ini butuh proses ya, karena kita harus juga paham nih tentang kepribadian orang tua. Ini ada lagi nih pertanyaannya. Bagaimana sikap kita terhadap laki-laki yang tidak langsung melakukan pelecehan? Hei laki-laki, hei anak cowok, emang kamu ganteng? Hah? Emang kamu yang paling hebat? Hah? Kalau aku bilang kamu gak cantik, aku bilang kamu gak ganteng, nanti aku dibilang pelecehan. Ayolah, laki-laki itu tugasnya bertanggung jawab dan melindungi. Jangan justru melakukan pelecehan. Ya, apa aja biasanya pelecehan yang dilakukan anak-anak puber kayak kalian? 1, nyolak-nyolek nggak sopan. Bener nggak? Yang kedua, body shaming. Jadi tanpa terasa, biasanya anak-anak kayak kalian ini bilang nama bapaknya siapa, justru itu yang dipanggil, bukan namanya. Bener nggak? Kalau namanya bapaknya Muhammad, padahal anaknya namanya Ari. Nah itu nggak boleh. Terus bilang lagi, kamu kok gemuk, kamu kok pendek. Ya, monyet. Nah, ingat ya, itu ada hukumnya. Sudah masuk pelanggaran negara. Bu, saya kan masih kecil, Bu. Nggak mungkin saya di penjara. Tenang aja. Ya, penjara untuk anak-anak banyak. Di Bondowoso nggak ada, tapi di luar Kabupaten Bondowoso kamu siap dikirim ke sana. Jadi ada. Jadi hentikan. Bentuknya apa saja sih pelecehan? Ingat ya, sekarang ini masih masa puber. Yang pendek masih mau tinggi sampai usia 21 tahun. Yang gemuk masih mau kurus. Ya. Jadi tidak usah melecehkan, menghina orang lain. Karena apa? Setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kelemahan. Di saat kamu menghina temanmu, sebenarnya di dalam pikiranmu ya itulah yang terjadi. Berarti pikiranmu pikiran kotor, hatimu bukan hati yang baik. Berarti kamu belum punya perilaku yang baik. Ya, itu dicegah, harus dihindari. Mau gemuk, mau pendek, mau kurus, mau tinggi, mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus, itu sudah hadiah terbaik dari Tuhan. Jadi belum tentu yang kurus itu cantik, belum tentu yang gemuk itu jelek.
Belum tentu yang pendek itu nggak bagus, belum tentu yang sudah tinggi besar itu bagus, belum tentu. Saling mendoakan atas nama SMP 3 itu satu alma mater, satu keluarga, jangan sampai ada yang saling menghina, ya, paham ya? Ada lagi ibu? Ini pertanyaan ada ya, saya rangkum. Ibu, bagaimana cara mencegah pelecehan seksual? Dan bagaimana cara merawat tubuh saat masa pubertas? Nah, anak-anak harus tahu pelecehan seksual itu apa saja. Pelecehan seksual ada dua ya. Pelecehan ngomong, menghina, indut, gendut, isi putih, isi jangkung, itu sudah pelecehan ya. Terus ada lagi dalam bentuk fisik, entah dia mencium, entah memeluk, entah merangkul, entah mencolek ya, entah memfoto tanpa izin, entah mengirim foto tanpa izin, itu juga pelecehan seksual. Bagaimana cara mencegahnya? 1. Silakan berpakaian yang sopan. Berpakaianlah yang sopan, yang tidak mengundang perhatian orang lain. Ya, paham ya? Yang kedua, saling dan bergaullah hanya dengan teman-teman yang menurutmu baik. Kalau ada teman-teman yang sudah mengajak kepada hal-hal negatif, jauhi. Jangan takut tidak punya teman. Ayo merokok yuk, ayo nyangkruk di sana, jangan langsung pulang, hindari. Lebih baik tidak punya teman. Karena apa? Teman ini besar pengaruhnya buatmu. Kalau temanmu itu jelek, temanmu negatif perilakunya, kamu pasti akan keikut. Kalau kamu tidak melakukan pencurian, tapi teman-temanmu melakukan pencurian, orang lain akan bilang, oh itu loh, itu biasa berteman sama itu, pasti pencurian juga. Nah itu udah enaknya. Makanya kalau temennya jelek perilakunya, kamu hindari aja ya. Terus bagaimana merawat tubuh pada masa pubertas? Nah masa pubertas kan sudah ada bau badan ya. Boleh punya skincare. Cowok cewek wajib punya skincare. Kalau cowok apa skincarenya? Udah ada jerawat kan? Bolehlah aku pakai sabun muka, punya pomade, bawa punya parfum, ya itu untuk cowok. Ya untuk cewek lebih banyak lagi, bolehlah pembersih, mau maskeran, ya boleh. Tapi jangan yang berat-berat. Konsultasi sama orang tua atau sesama temenmu yang pakai. Tapi jangan meniru yang sampai mahal-mahal. Kenapa? Karena kulitmu masih kulit remaja, masih dari anak-anak. Jangan langsung pakai yang berat-berat, yang kayak ibu-ibu itu jangan. Yang diperlukan hanya wajahmu yang bersih, ya, pelembab, hand body, parfum, sudah. Itu aja. Nggak usah yang sampai pakai apa blush on itu ya, nggak perlu ya. Itu masa puber. Terus di sini, Bu, bagaimana mencegah perilaku seksual bagi remaja? Sudah saya katakan ya, jangan mencoba menyentuh atau menghina orang lain. Itu saja. Jangan sampai menyakiti orang lain. Bagaimana biar kita tidak melakukan? Gini mikirnya. Nanti di dalam kelas saya kasih pertanyaan ya. Kelas 8B. Di dalam kelas saya kasih pertanyaan. Ayo keluar. Enggak apa-apa.
Ibu ke sana ya. Nih. Ayo, Mas, yang merasa anak pubertas normal pasti keluar. Oke. Sudah. Mas, yang pakai topi hitam tadi yang jalan tolong ke sini. Yang pakai baju hitam tadi, yang pakai topi hitam tadi ke sini. Mas siapa tadi yang ke situ? Hitam. Yusuf. Atau saya cari ke situ ya? Yusuf. Ayo ke sini dong. Sini Mas. Nih ya. Sini. Duduk sini sama Ibu sebentar. Nah, oke, saya mau tanya. Sini duduk. Daripada kamu berdiri di depan golok, nggak sopan. Nah, saya mau tanya nih. Namanya siapa? Yusuf. Kelas berapa? 8E. Bu Nika kan tadi ngomong banyak ya. Ciri-cirinya orang pubertas yang normal itu anak cowok tuh apa aja sih? Coba. Suaranya membesar. Kamu udah timbul bulu-bulu nggak? Belum ada bulu. Mana lehermu? Ada jakun. Ini nih jakun nih. Nah ini nih dirasa nih. Bener nih punya Yusuf ada nih cowok nih. Ya. Yusuf kayaknya dari tadi gerak terus nih, bau keringet nih. Pakai parfum ya Yusuf ya? Enggak, berarti nanti pakai ya. Oke. Terus kamu suka melakukan hinaan nggak sama teman-temanmu? Enggak. Biasanya ngomongin apa nih? Oh sering. Berarti matanya Bu Nika cepet ya. Padahal dia cuma jalan loh tadi langsung kamu ke depan. Berarti ini yang suka melakukan ya? Oh, kenapa kamu suka melakukan? Emangnya kamu ganteng? Jangan membalas. Dia bilang karena dia duluan Bu, jadi tak balas. Manusia, siswa yang punya perilaku positif tidak akan membalas. Ya, dan kamu juga berusaha melindungi. Tubuhmu tinggi, besar. Lindungi tuh cewek-cewek, bukan malah kamu dibenci sama cewek-cewek. Ingat kekuatan emak-emak. Ya, adalah kekuatan terbesar di negara ini, ya kan Mama? Oh, makanya, ya bisa ya. Ini rambutku udah dipotong ini. Apa maksudnya? Biar nggak kena hujan. Hah? Boleh ya Bu Ella rambutnya agak panjang begini? Harus dipotong. Apa saya mau potong hari ini? Enggak ya, dipotong di rumah ya. Oke, tolong kamu duduknya di sana deh, jangan di sini. Saya nggak kelihatan wajah gantengmu kalau kamu nggak duduk di situ. Di sana ya, Yusuf ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Sebenarnya kasus pelecehan seksualnya disebut aja apa? Bu, kenapa sih pelecehan seksual itu yang disalahkan korban, bukan si pelaku? Dan bagaimana mencegahnya? Korban bisa disalahkan karena dia memancing. Kamu terlalu genit, kamu terlalu berperilaku yang memancing agar anak cowok berkomentar. Nah, akhirnya kamu kena body shaming. Ya. Bagaimana mencegahnya? 1. Jangan menarik perhatian. Berperilakulah yang wajar, berpakaianlah yang sopan. Kalau kamu nanti digodain, dilecehkan sakit hati, maka sebaiknya kamu menghindari untuk dilecehkan. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya pikiran positif. Gitu ya. Ini ya. Nanti kalau ada yang lebih spesifik harus japri Bu Nika. Bu, kalau sudah terlanjur pacaran apa mau putus sama cowoknya, terus cowoknya nggak ngizinin, terus dia akhirnya melakukan kekerasan. Nah ini buktinya. Ngapain pelihara cowok yang begini? Sebenarnya dia ini nggak sayang sama kamu. Mana ada HP-nya Bu Nika nih? Ini HP ya? Oh ya. Ini HP tak sayang. Oh HP, I love you, aku cinta padamu, engkaulah segalanya. Katanya Bu Nika nggak boleh pacaran, aku harus ngurus. Awas konyol, awas tak sebar nih foto-fotomu. Sudah, tidak usah berpikir 2 kali. Ini cowok sampah. Dia hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau dia memang sayang, kalau dia
memang cinta, kau akan kutunggu di usia 21 tahun. Aku tak kuliah dulu, aku tak kerja dulu, kamu pun begitu. Insya Allah Tuhan akan menjaga kita berdua. Nah itu kan cowok. Awas kon ya, kok mulai ya, buang dah itu ya. Jadi jangan berpikir dua kali, jangan banyak pertimbangan, putus. Tidak ada manfaatnya pacaran di usia segini. Karena pacarmu juga masih anak-anak, kamu pun juga. Kalau kejadian apa-apa, kamu ini masih anak-anak. Nyusahkan semua orang termasuk dirimu sendiri. Fokus pada belajar. Ya, belajar. Oke. Ada lagi? Bentar. Bu, bagaimana melupakan trauma? Ya. Gimana caranya agar kuat mental dalam mengatasi semua masalah? Masalahmu apa, Tondo? Masalahmu apa, Tole? Kok sampai ono trauma? Trauma ini trauma apa? Dijelasin sama Bu Nike. Trauma nggak dikasih sangu 3 bulan? Atau trauma karena pernah disiksa? Atau trauma karena apa? Yang namanya trauma itu jauh sudah, ya. Trauma itu bukan karena kamu selalu mengingat karena dihina, itu bukan trauma. Trauma itu sudah suatu penyakit yang mengarah ke depresi. Sulit biasanya orang mau kena trauma. Jadi itu bukan trauma, tapi tidak bisa melupakan pengalaman yang menyakitkan. Ya, berarti ada ininya. Bagaimana biar cepat melupakan? Kalau kamu ingat, cepat ganti dengan ingatan yang lain. Contohnya begini. Ini ada aqua ya. Aqua ya. Nah, kalau saya isi dengan batu, batunya ada di mana? Di bawah kan? Terus saya isi lagi dengan cendol, cendolnya ada di atasnya batu. Saya isi lagi dengan pasir, pasirnya di atas cendol. Nah, batu ini traumamu, pengalaman yang jelek. Pada saat kamu ingat, batunya ada di atas lagi. Iya kan? Nah, berarti biar ini ada di bawah, kamu tutupi lagi dengan ingatan-ingatan yang lain. Itu cara simpelnya begitu. Jadi kalau kamu ingat waktu kamu di body shaming, ingat waktu dihina, cepat alihkan. Oh ya aku ingat pelajaran, oh ya aku ingat PR, oh ya aku ingat mau makan ini, yang senang-senang. Biasanya ini akan lebih mudah kalau kamu melakukannya dengan hobi. Makanya harus punya hobi, punya kesukaan kegiatan yang positif. Apa? Itu cepat menghilangkan rasa sakit hati dan kesedihan. Sakit hati dan kesedihan itu adalah sampah yang lama-lama bisa busuk, makanya harus cepat dihilangkan. Kenapa Pak Budi kok gampang sekali bilang menghilang? Iya, karena usia kamu masih cepat bisa hilang. Beda dengan Bu Nike, Bu Elok, Bu Nani nih. Kalau udah sesuatu biasanya lupa, sudah sulit untuk hilang. Karena apa? Karena memorinya udah penuh. Kalau kamu kan masih mikirin bayar listrik toh, ya kan? Belum mikirin bayar rumah belum kan? Nah, jadi jangan penuhin otakmu dengan hal-hal negatif, gitu ya. Paham ya? Moga-moga ya. Bu, bagaimana kita tahu bahwa kita berharga bagi orang tua kita? Ya. Dan kita mendapat makian yang di luar batas seperti kita dimaki oleh anak. Dan oh ya, berarti ini gini, bagaimana caranya kita sebagai anak bisa tahu bahwa kita berharga bagi orang tua? Kan kita ini nggak minta dilahirkan Bu, kok dimaki-maki seenaknya. Saya kasih tahu ya, orang tua itu kalau semuanya jadi psikolog, anaknya tidak bermasalah. Ya, karena mungkin psikolog tahu. Tapi orang tua biasanya punya insting, nggak perlu jadi psikolog. Bu Nani, Bu Elok, Bu Guru yang lain di sini tahu bagaimana memperlakukan anaknya. Nah, kalau ada orang tua yang tidak baik, selalu memaki anaknya, selalu membandingkan antara anak satu dan anak lain, selalu menginginkan anaknya, kamu harus begini, harus begini.
berarti orang tua ini masih belum paham apa yang terjadi padamu. Bagaimana mendidik anak yang baik. Palang orang tuaku, jangan menyesal. Orang tua itu juga manusia, punya kelemahan dan punya kelebihan. Maka nanti di SMP 3 juga orang tuanya mau belajar juga, tidak cuma anak-anaknya. Lalu bagaimana menghindari ini, Bu? Tunjukkan dengan prestasimu. Tunjukkan bahwa kamu anak yang tidak bermasalah. Tidak perlu jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Tidak perlu menjadi yang terhebat, tapi lakukan yang paling istimewa yang menurut kamu itu bisa. Ya, jadi begitu ya. Karena mungkin orang tuamu juga manusia biasa. Biar apa? Iya. Saya usia 12 tahun. Pengertian Iya, dari jakun apa sih, Bu? Jakun tuh udah ada pengertiannya. Jakun ini loh yang ditunjukin di sini. Kalau udah kamu raba ada gitu, nah itu jakun. Itu tandanya kamu sudah normal. Ya, ini yang 7A nih, masih baru nih. Ya, dilihat aja di raba-raba. Ya. Bagaimana menghindari hal negatif? 1. Kamu harus tahu dasar agamamu apa yang baik. Kalau di Islam, yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang boleh yang tidak, yang sopan dan kewajiban agama itu apa? Itu yang 1. Yang kedua, hindari pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang tidak baik apa? Yang ngasih kamu rokok, ngajak kamu minum, ngajak kamu bolos, ngajak kamu nggak ngerjakan PR, semuanya itu hindari. Ya, lalu setelah itu kamu berusaha belajar sabar, tahan emosimu, jangan marah-marah terus, jangan sok pintar, jangan sok kuat, jangan melakukan bully pada orang lain. Karena kalau kamu melakukan itu, insya Allah Tuhan juga akan membalasnya. Ya, seperti itu. Bu, bagaimana biar jakun saya cepat tumbuh? Nggak bisa, jakunnya ditumpuk mau bagaimanapun yang nggak akan cepat tumbuh. Jakun itu nanti keluar sendiri. Kalau kamu makannya sehat, ya, bergizi, mimpi basah, suaranya tiba-tiba besar, jakunnya keluar. Itu otomatis. Ya, itu otomatis. Ada yang tanya, Bu, kalau anak cowok melambai, apakah itu tidak normal? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kadang-kadang anak yang seperti ini mungkin pola asuh di rumah dia dikayakkan anak perempuan. Makanya yang sudah kelas SMP jangan mau dipanggil adik. Ada nggak? Dek, adik. Ya. Utamanya cowok. Kalau cowok mah jangan panggil aku adik, panggilkan aku aja. Aku nih sekarang sudah mulai puber, katanya Bu Nike. Kenapa? Karena kalau kamu dipanggil adik di depan temanmu, rasanya harga diri ini turun, ya kan? Dek, sini dek, sudah sarapan nggak dek? Adik. Nah, panggil bilang, Ma, jangan adik lagi sekarang, namaku. Panggil aku Rio. Nah, gitu ya. Kenapa? Ini biar rasa percaya dirimu naik. Ya, oke. Bagaimana menghadapi teman-teman yang sering memegang teman ceweknya? Laporkan. Teman cewek atau anak cowok yang biasa pegang-pegang tubuh anak cewek, laporkan. Ya. Dan ceweknya kenapa mau dipegang? Lawan. Jangan tersenyum, jangan pringis-pringis, mendeliklah, melototlah. Tandakan apa? Tunjukkan kamu nggak suka. Tapi kalau kamu dipegang, cowok akan balik. Ya, cowok akan balik. Tunjukkan itu nggak suka. Karena apa? Cowok yang melakukan itu sebenarnya pelecehan padamu. Sebenarnya kamu tidak dihargai sama dia. Jadi jangan bahagia kalau kamu nggak dihargai. Ya, itu peringatan untuk cewek. Jadi ceweknya kalau dipegang-pegang jangan malah senyum-senyum ya. Itu cowoknya justru menghina kamu.
Oke. Nah, ini ada nih 7F. Ini berat nih. Bagaimana menghadapi teman yang jika punya masalah selalu menyayat tangannya? Dia saja sudah tidak sayang sama tubuhnya, apalagi sama dirimu. Kalau kamu teman, kamu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Bu Elok sama Bu Nani dan Bu Nike. Jadi kalau ada anak yang sudah mulai menyakiti dirinya sendiri, menyayat-nyayat leher tangannya, membentur-bentur kepalanya, minum atau teler atau main game yang berlebihan sampai di sekolah nggak mau belajar, berarti waktunya kencan dengan Bu Nike. Waktunya ketemu sama Bu Nike, akan terdeteksi sendiri nanti. Kenapa? Karena kamu belum bisa menghadapi teman yang begini. Yang hanya kamu lakukan melaporkan agar temanmu selamat, agar temanmu menjadi lebih baik, ya. Karena kalau sampai menyayat tubuhnya, itu berarti sudah ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ya, itu ya, dilaporkan ya. Tidak usah kasih nama siapa, WA atau siapa, boleh langsung. Ya, seperti itu. Berbari, mungkin mau menanyakan. Serba mungkin ada yang menanyakan. Ya, jadi saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya itu di zaman sekarang pertemanan sudah mulai toksik atau kurang sehat. Terus saling banyak teman-teman yang saling menghasut, gengsi dan membenci tanpa sebab, sehingga mulai banyak pertemanan yang kurang rukun atau sehat. Bagaimana menurut Ibu Enike, dan apa yang harus dilakukan ketika ada seorang yang terjebak dalam pertemanan seperti itu? Katanya kakak ini, sekarang ini banyak pertemanan yang sudah tidak sehat. Bagaimana kita menghindari dari pertemanan yang tidak sehat? Ya, masa puber itu kan saya bilang mudah sekali terpengaruh. Ya, biasanya anak-anak remaja, anak puber seperti kalian ini takut nggak punya teman. Sehingga yang penting diakui dalam kelompok, dalam geng, dalam circle-nya. Dia mau baik, mau jelek, dia takut kalau mau keluar. Nah, sekarang saya tanyakan lagi, kamu ini mau cuma berteman sama ini saja atau mau teman luas? Ingat, ini pun sama dengan pacaran. Ngapain kamu geng-gengan sama anak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, membuat kamu tidak bisa diterima oleh teman yang lain. Jadi mending keluar dan kamu harus bisa tegas. Bu, nanti saya dimusuhin, saya dihasut, saya diancam. Ingat, hasut, ancam, dimusuh ini masalah hukum. Kalau sampai membahayakan dirimu secara fisik, secara psikologis, maka yang akan dihadapi anak ini bukan cuma sekolah, tapi juga di kepolisian. Yang hasut menghasut itu sudah jelas-jelas sampah, jelas-jelas toksik, jadi tidak perlu kamu dekati. Waktu mau masuk SMP 3 masa tahu sih mau berteman dengan anak ini? Maka luruskan kembali niatmu bahwa sekolah di SMP 3 itu mau belajar. Kalau ketemu sampah-sampah kayak gini, ya udah hilangin aja, kamu cari yang lain. Memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Karena semakin kamu seleksi mencari teman, maka kamu tidak butuh teman yang banyak. Cukup satu, tapi kamu bisa bergaul dengan semua teman, itu berarti kamu sudah bagus. Selamatkan dirimu, selamatkan tubuhmu, raih masa depanmu. Tidak usah menjadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa sehingga kamu bahagia. Itu saya ulang-ulang, ya. Jangan menjadi orang lain. Hidupmu tidak ditentukan oleh temanmu, ya, gitu ya, Mbak. Mungkin ada lagi.
Setiap anak memiliki mental yang berbeda-beda. Ada anak yang merasa down ketika ada sesuatu yang membuat dirinya sakit hati. Contohnya ada anak yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan keluarganya dan sudah terjadinya pelecehan di lingkungan keluarga, sehingga dia merasa down, takut, merasa tidak pantas. Tetapi untuk menghilangkan suasana itu, dia mencari kebahagiaannya sendiri dengan mencari teman untuk bermain bersama, sehingga bisa lupa dengan masalah yang dialaminya. Bagaimana cara mengatasi pelecehan tersebut jika anak tidak berani menceritakan kepada orang tuanya? Penyebab pelecehan, penyebab masalah anak ini di keluarga. Akhirnya dia mencari teman agar dia bisa sedikit melupakan masalahnya di keluarga. Bagaimanapun anak akan pulang ke keluarga. Jadi kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus dibantu orang lain. Ya, inilah fungsinya kami yang tua-tua, yang dewasa, yaitu ibu guru. Ya, karena apa? Kalau masalah di keluarganya tidak diselesaikan, maka masalah ini tidak akan pernah selesai dan kamu akan galau selamanya. Karena apa? Kamu pun masih akan bertemu, masih akan pulang ke keluarga. Jadi permasalahan di keluarga biasanya anak seusia kalian masih belum bisa sendiri, maka dibutuhkan namanya mediasi, dan itu hanya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sini. Jadi sebagai teman, apa yang kamu lakukan? Tetap berusaha mengarahkan anak ini kepada perilaku yang tidak negatif. Salah satunya menyayat dirinya. Ya, ciri khasnya anak yang punya masalah, ya, anak yang punya masalah, satu, dia kadang ceria yang berlebihan. Justru anak ini punya masalah. Yang kedua, dia kadang-kadang malah pintar bergaul. Tapi ada juga justru yang sangat tidak bisa bergaul, pendiam, mojok. Jadi kalau di tengah-tengah biasanya bisa bergaul, biasanya tidak, itu biasanya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu yang terceria, terheboh, terdiam, ya, tertutup. Nah, itu yang itu biasanya ada masalah. Karena apa? Kita semua manusia itu punya kemampuan untuk mengimbangi diri. Jadi kalau punya masalah kadang dilawan, ditutupi dengan keceriaan, tapi masalahnya nggak selesai. Makanya kalau dengan keluarga memang dibutuhkan mediasi. Tidak usah takut rahasiamu terbongkar. Silakan ke Bu Nani atau Brokoli, nanti ketemu saya. Ya, mumpung masih SMP anak-anakku, ayo jangan sampai menyisakan masalah. Jangan punya pressure di dalam hatimu agar masalahmu beku. Ya, karena itu membuat kamu nanti sakit mental. Ya. Ayo mulai sekarang kalau takut bertemu langsung pakai surat, kirim ke Bu Nani atau apa, nggak usah pakai nama dulu, nanti kita bahas. Gitu ya mbaknya ya. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah puas ini dengan jawaban Ibu Nike? Untuk beberapa pertanyaan ini masih banyak karena waktunya terbatas. Nanti akan dibaca Ibu Nike di rumah ya Bu Nike. Nanti akan dijawab melalui WA dan nanti akan dikirim melalui grup kelas masing-masing ya. Ini nanti Bu Nike akan menjawab keseluruhan. Jadi pertanyaan di sini walaupun kalian tidak menanyakan, nanti akan mengetahui jawaban apa yang menjadi pertanyaan temannya. Ya, bisa dilanjutkan seperti itu. Jika masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, bisa kalian menanyakan lewat WA atau bisa lewat surat seperti ini. Tanpa nama diberi kelas, ada kotak masalah ya di depan ruang BK. Dan atau bisa kalian melalui dari anggota Toserba Brokoli yang di kelas 8 sudah ada, kelas 9 ada, kelas 7 masih belajar ya, ada beberapa. Dan nanti jika ada yang ingin bergabung, silahkan kalian mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Toserba Brokoli.
Coba biar semangat lagi, yel-yel untuk SMP 3. Sepada Jaya, jaya, jaya. luar biasa. Tajwa, jaya. Ternyata masih semangat. Ini waktunya sudah cukup. Mungkin ada tambahan masih dari Ibu Nika. Ini dari tadi kita ngomongin pergaulan ya. Ada satu yang lupa begitu. Ini tentang HP nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut perkembangan otak, saran saya, kalian sebelum usia 14 tahun ini sebenarnya saya harus ngomong ke orang tua kalian, itu kalian gak perlu punya HP sendiri, harus pinjam sama orang tua. Kenapa? Karena cowok biasanya itu yang banyak ngomong tuh kan cewek ya. Sekarang nih kok cowok, ini buktinya kalau anak-anak itu kan masih banyak ngomong ya. Ini buktinya masih anak-anak nih, belum puber. Makanya gak pantas menjadiin pacar nih, masih anak-anak nih. Ya, tungguin ya, dilihatin saya ya, dengerin ya. Bentar aja, ntar lagi udah pulang liburan. Ya, ntar lagi udah liburan. Ini nih HP nih, kalian boleh main HP di rumah. Ya, karena saya tidak bisa dan ibu guru tidak bisa mengawasi kalian. Tapi pakai HP-nya bijaksana. Jangan begini. Bangun subuh main HP, mandi makan main HP, ya, tiduran dan drakor main HP. Dari kegiatan itu saya membayangkan mata kalian itu terfokus pada layar HP sekian jam. Bener nggak? Itu membuat emosi kalian terganggu. Itu membuat emosi dan fokus kalian, konsentrasi untuk belajar itu terganggu, yang akhirnya berpengaruh pada kecerdasan kalian juga turun. Kalau cerdasnya turun, prestasi belajarnya juga menurun. Apa yang harus dilakukan? Berilah jeda ya nak ya. Jadi begini, kalau jam 7 kamu main HP, dapat 15, taruh HP-nya, alihkan kegiatan kamu ke yang lain dulu meskipun 10 menit. Jadi bergeraklah, HP-nya taruh, bangun badannya, entah kamu nyapu, entah kamu tendang bola, dapat setengah jam, 10 menit, balik lagi ke HP-nya, boleh. Setelah itu jangan lama-lama kamu gerak lagi. Jadi jangan sampai lebih dari 1 jam kamu diem hanya mentengi HP, apalagi sudah game sama drakor. Ya, ini membuat kecerdasanmu nanti menurun karena fokus dan emosimu terganggu. Ya, hati-hati, otakmu masih bagus, badanmu masih sehat, jangan diapa-apakan. Lindungi dirimu dari pelecehan seksual, lindungi otakmu dari radiasi HT, ya, dan lindungi emosimu dari hal-hal yang negatif. Jangan suka marah, jangan mudah menghasut, jangan menghina. Ya, ingat yang nunjuk sana, tangan yang lain nunjuk ke dirimu sendiri. Jadi kalau kamu menghina orang itu, sebenarnya itu adalah kamu menghina dirimu sendiri. Melecehkan perempuan berarti kamu melecehkan ibumu. Ya, melecehkan laki-laki berarti kamu melecehkan ayahmu. Begitu ya, hormati teman, jaga diri baik-baik, jaga tubuhmu baik-baik, lindungi. Ya, lakukanlah semuanya dengan bahagia. Tidak perlu melakukan yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Bisa janji? Janji saya tidak ingin menerima pasien dari SMP 3. Jangan sampai masuk rawat inap saya. Ya, jangan sampai. Ya, insya Allah dengan sampai Bu Niko mau bersama dengan kalian di sini, saya yakin SMP 3 yang terbaik. The best, the best, the best. Do it yang terbaik. Oke? Ya. Terima kasih. Sudah ada di penghujung acara. Sebelum pulang, kita doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Heri. Acara ini kita tutup
acara yang mengarah kepada pembinaan karakter kalian. Marilah kita bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang mudah untuk memperbaiki diri. Ingat, seperti yang disampaikan, perbaikan diri itu bukan dari luar, bukan dari bapak dan ibu guru, tapi juga dari kalian. Oleh karena itu, mari tidak ada yang bicara, kita tundukkan kepala untuk bermunajat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma warhamna kama ya Allah, ya Rabbi, pada siang ini kami mengadakan kegiatan pembinaan karakter. Ketuklah hati anak-anak kami agar mudah mendapatkan perubahan dalam menerima nasihat, dalam menerima petunjuk dan bimbingan dari Bapak dan Ibu guru kami. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih, berilah keluasan hati pada Bapak dan Ibu guru kami agar mereka selalu mampu membimbing, mengarahkan anak didik kami. Allahumma ya Allah, Zat pembolak balik hati, bimbinglah hati anak-anak kami untuk menerima kebaikan dan menjauhi segala hal yang mempengaruhi perilaku yang tidak benar. Ya Allah, ya Rabbi, hanya Engkau yang maha mampu untuk mengalihkan hati-hati mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.